Ya, kita bahas mengenai PMBOK proses. Ada 49 proses dalam PMBOK versi 6. Contoh dari proses antara lain mengembangkan jadwal atau develop schedule, kemudian estimate cost, kemudian mendefine scope, acquire resources, dan identify risk. Setiap proses ada ITTO, ada input, ada tools teknik, dan ada output. Proses-proses ini tentu tidak bisa dijalankan sekaligus. Dia tersebar di dalam 5 proses grup, dan seperti kita ketahui PMBOK 6 itu memiliki 10 knowledge area. Proses grup kita ketahui ada 5: initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Kemudian knowledge area, kita lihat ada 10 knowledge area. Ada integration management, scope management, schedule management, cost management, quality management, resources management, communication management, risk management, procurement management, dan stakeholder management. Ya, tentu ini juga tergantung pada situasi project. Tidak semua harus diproses secara intensif. Ada knowledge area yang mungkin harus dilakukan proses-prosesnya secara intensif. Ada juga yang cukup sambil lewat saja. Itu semua disesuaikan dengan situasi dan kondisi di dalam project dan melihat pada dinamika yang ada. Nah, ini adalah matriks yang beririsan antara 5 proses grup: initiating, kemudian integration, dan scope, schedule, cost, quality, resource, communication, risk, procurement, dan stakeholder. Memang proses-prosesnya cukup banyak, namun sebenarnya itu sehari-hari memang sudah sering dilakukan oleh para praktisi dalam proyek. Dan PMBOK mendokumentasikan best practice yang ada. Kemudian juga ada ITTO, ada berbagai tools teknik yang bisa digunakan apabila memang diperlukan. Ya, tentu tidak semua tools teknik itu dipakai setiap saat. Ya, seperti palu digunakan sesuai keperluannya, dan mungkin suatu hari kita menggunakan gergaji sebagai ilustrasi. Kemudian ada knowledge area, ya, kita tadi udah bahas ada berapa tadi? Ada 10 knowledge area. Yang pertama adalah salah satunya project integration management, yang menjembatani semua proses, semua komponen, dan seluruh stakeholder yang ada di dalam project. Itu adalah fungsi yang cukup penting dalam project management. Ya, jadi semacam lem pengikat, project integration management. Ya, di situ tentu ada lagi beberapa sub activity atau disebut proses. Ya, salah satunya memastikan adanya project charter, adanya project management plan, adanya proses pengarahan dan pengelolaan project, kemudian bagaimana informasi dan pengetahuan dalam project itu dikompilasi, dicatat, disimpan, dan di-share ke bagian yang terkait. Kemudian tentu ada fungsi pemantauan dan pengawasan. Ya, ini fungsi penting yang memang
biasanya memang ada di dalam sebuah project. Kemudian bagaimana mengendalikan perubahan secara terintegrasi, ya. Artinya perubahan itu bisa dianggap positif, bisa juga memang cenderung memperlambat proyek atau menambah biaya, ya. Maka harus ada kesepakatan bagaimana perubahan itu akan kita kelola. Kemudian kita close project, jangan sampai project itu ditinggal begitu aja, nggak jelas statusnya, dan memang setiap orang harus fokus pada penyelesaian project sampai produk atau hasil kerjanya diserahkan kepada pengguna. Ya, terkait scope, ini saya rasa udah bisa ditebak ya, terkait dengan ruang lingkup. Ya, biasanya kita membuat work breakdown structure, kita biasa input ke dalam software kayak Project Libre atau Project atau Microsoft Project. Mungkin ada yang pakai Primavera, ada yang pakai Trello dan sebagainya. Ini semua akan diolah dalam project scope management, termasuk penyusunan product backlog, sprint backlog untuk yang menerapkan sistem agile. Dalam project scope management juga perlu kita membatasi mana yang harus dikerjakan, mana yang menjadi tanggung jawab dari tim, mana yang berada di luar scope. Ya. Beberapa aktivitas penting adalah mengkolek requirement, mengumpulkan requirement maupun kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan. Kemudian membuat WBS, atau bisa juga dalam bentuk product backlog, dalam bentuk user story, atau dalam bentuk product vision, ya, itu bisa juga. Membuat WBS itu hanya salah satu cara aja. Ya, tentu dalam pengerjaan pihak project team akan koordinasi terus, dan pada akhirnya harus dilakukan proses validasi scope, dan juga jangan lupa ada proses yang namanya control scope. Schedule saya rasa cukup lazim ya. Di sini ada proses mendefine activity, menguraikan, mengurutkan rangkaiannya, kemudian melakukan estimasi durasi, dan sebenarnya sekaligus juga estimasi resource, menghitung critical path, mendapatkan informasi kapan start paling cepat, kapan start paling lambat, atau sering disebut dengan informasi total float, atau juga informasi free float, bahkan project float. Tentu dalam konteks agile kita perlu melakukan estimasi dengan poker planning, atau dengan bilangan Fibonacci, atau dengan metode-metode lain yang simple namun bisa dijalankan. Salah satunya juga perlu ditetapkan sprint itu akan dilakukan berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan sebelum hasil-hasil dari suatu sprint diserahkan kepada product owner. Cost, ya, apabila projectnya memerlukan cost atau budget, ya tentu setelah kita mendapatkan gambaran mengenai scope, mengenai schedule, ya, dan memastikan itu sinkron dengan kontrak maupun project charter, ya tentu kita harus hitung cost-nya, setiap work package, setiap activity, setiap item pekerjaan harus jelas anggarannya dan seberapa plafonnya, dan bagaimana mengukur apabila terjadi penyimpangan atau deviasi, bagaimana mengukurnya, ya, misalnya dengan menggunakan earned value method atau sering dipakai kurva S,
yang sangat populer. Ya. Salah satu pekerjaan yang sering dilakukan adalah mengendalikan anggaran, ya tentunya harus bersumber dari pengendalian terhadap scope dan pengendalian terhadap perubahan yang selalu berkembang di dalam proyek. Ya, juga bagaimana memanfaatkan waktu dan resource secara efisien. Yang juga sering dibahas antara lain mengenai quality atau mutu. Ya, di sini ada 3 proses, ya. Mutu harus direncanakan, harus dikelola, atau ada proses penjaminan mutu dan juga pengendalian mutu. Resource, ya, sebelumnya hanya human resource, namun di PMBOK 6 ini mereka menyebutnya hanya resource, berarti ada man atau manusia, ada money, uang, ada mesin atau peralatan, dan juga ada material misalnya. Ya, untuk project IT biasanya kita harus juga mengetahui ada software resource, ada operating system resource, ada network resource, ada hardware, ada banyak lagi resource yang perlu disiapkan, ya, dan kadang-kadang itu luput dari pengamatan dan baru ketahuan setelah pelaksanaan project, ternyata kita kurang ini kurang itu. Ya, jadi di sini prosesnya terdiri dari plan resource management. Ya, jangan lupa resource itu bukan milik dari project manager dan tim, tapi biasanya resource itu memang harus digunakan dan merupakan resource yang diperbantukan dari unit kerja lain. Ya, jadi harus efisien perencanaannya dan pemanfaatannya juga harus optimal. Ya, proses lain adalah estimate activity resource, ya, berapa lama, materialnya bagaimana, peralatannya bagaimana. Kemudian kita mobilisasi sesuai tanggal di mana dia harus bekerja, dan tentu harus kita rilis ketika dia sudah selesai mengerjakan tugasnya dalam proyek. Jangan lupa kita perlu mengembangkan tim sebagai satu tim yang solid, sebagai suatu super tim, sehingga tim atau kelompok kerja itu bisa benar-benar menghasilkan suatu produk yang berkualitas pada waktu yang ditetapkan dan sesuai anggaran yang disepakati. Communication, ya, merupakan satu aspek yang saya rasa sudah sering kita dengar, dan ini menjadi salah satu pekerjaan penting dari seorang project manager atau dari seluruh project leader. Jadi ada plan communication management, ya, misalnya kita akan rapat mingguan itu berapa kali seminggu, jam berapa, di mana, agendanya apa, dan menggunakan teknologi apa, misalnya sistem arsipnya mau seperti apa, sistem eskalasi atau koordinasinya bagaimana, dan apa yang direncanakan harus kita kelola dan kita monitor, ya, tentu untuk mendapatkan gambaran apakah apa yang direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya. Faktor resiko, ya, itu menjadi area yang sangat dititik beratkan juga dalam PMBOK ini, ya. Baik yang bersifat positif risk atau sering disebut opportunity atau peluang, ya, namun terutama yang bersifat ancaman atau negatif risk, itu tentu harus dilakukan antisipasi yang proaktif. Ya, prosesnya juga cukup banyak dalam fase planning, ada kurang lebih 6 kegiatan, ya, kita rencanakan, kita identifikasi faktor resiko apa yang bisa timbul dalam proyek ini, kita analisa kemungkinannya dan dampaknya, yaitu masuk di kegiatannya disebut dengan kualitatif risk analysis, dan apabila suatu resiko perlu dianalisa secara kuantitatif, maka biasanya akan dilanjutkan dengan menghitung dampak secara kuantitatif, misalnya dari dampak kerugian yang akan timbul, dan juga probability-nya bisa dihitung lagi secara lebih teliti.
procurement, ya, proses pengadaan barang jasa maupun sewa, ya, kepada pihak ketiga. Jadi ini tentu banyak proyek yang selalu berasumsi harus procurement, harus mengandalkan pada pihak ketiga, pada vendor. Maka aspek procurement ini akan menjadi satu kegiatan yang cukup penting atau bahkan sangat penting, ya, dalam sebuah proyek. Jangan lupa biasanya vendor itu nggak cuma satu, ada beberapa vendor, ya, ada beberapa kontrak, dan tentu ada konsekuensi lain yang harus kita siapkan. Kemudian stakeholder atau pemangku kepentingan, ya ini tentu mulai dari sponsor kita, dari customer kita, dari tim member, tenaga ahli, dari unit-unit pendukung, dan juga dari stakeholder eksternal seperti misalnya pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, media, atau mungkin asosiasi tertentu. Itu harus kita jaga hubungan, dan kita harus tangkap betul apa keinginan mereka dan apa harapan mereka. Jadi stakeholders itu dapat dikatakan sebagai siapapun yang bisa terkena dampak atau memberi dampak terhadap proyek. Proses itu kuncinya ada beberapa di sini, atau sekedar tips, ya. Jadi tahap inisiasi itu hanya ada 2 proses, ya. Kemudian tahap planning biasanya ada kata-kata plan, kata-kata estimate, kata-kata define. Kemudian di executing biasanya manage, conduct, acquire, itu menjadi judul proses. Dalam fase monitoring, monitor, control, validate, dan dalam closing hanya ada 1 proses. Ya, demikian penjelasan saya dan Persada mengenai 49 proses dalam PMBOK Guide edisi ke-6. Ya, terima kasih.